Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami berterima kasih atas semua berkat-Mu. Kami bisa datang ke sini dengan kondisi sehat dan bisa berkumpul dengan saudara seiman. Pagi ini kami mau memulai ibadah kami. Tolong berkati kami agar kami menyiapkan hati kami untuk beribadah kepadamu dan juga nantinya kami bisa konsentrasi mendengarkan firman-Mu, mengerti firman-Mu dan juga melakukan ajaran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Semuanya bersemangat ya. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
agar kami dapat mengerti apa yang disampaikan oleh C. Esther dan juga kami dapat melakukan apa yang diperintahkan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya dulu waktu remaja pernah dapat judul ini. Mana tadi judulnya? Ada yang tahu artinya apa? Enaknya ngomong bareng-bareng aja, mic-nya bisa. Apa yang mau jawab ya? Biar saya nggak sendirian. Menurut saya itu perubahan untuk menjadi yang lebih baik. Perubahan. Ada lagi? Mungkin memang susah. Mungkin ada yang tahu langsung angkat tangan, enggak apa-apa. Bebas. Susah ya? Supaya nggak susah. Apa? Perubahan informasi secara cepat. Perubahan informasi secara cepat. Oke, betul. Gambar yang atas pasti tahu semua. Rizky, Gio pasti tahu. Tahu? Gitaris. Kak Esther malah nggak pernah nonton tuh. Yang atas tuh gambar apa itu? Bumblebee. Bumblebee apa? Antara yang kiri sama yang kanan bedanya apa? Yang kiri ini tahun lama, Ci. Tahun lama. Dan yang kiri ini, Ci, jadul. Nah, yang itu udah modern. Modelnya. Kalau saya lihat itu, saya sampai nyempatkan diri ngelihat film itu sebentar. Nah, film itu ternyata Bumblebee itu dari luar planet gitu ya, dijatuhkan ke bumi, dan dia supaya nggak ketemu kalau dia bentuk robot, dia berbentuk mobil. Mobil yang pertama yang mobil VW itu, yang sebelah kiri. Nggak ada pointer ya. Yang sebelah kiri itu. Terus akhirnya dia ketemu sama si cewek Charlie yang kepingin punya mobil itu ya. Itu ceritanya ya. Sampai akhirnya jadi filmnya gitu, sampai terakhir ternyata dia bisa rubah jadi Chevrolet, katanya Charlie. Nggak bilang kalau mau bisa berubah jadi mobil bagus, tewas aku dinyak sama teman-temanku. Jadi dia dapat mobil yang VW itu sampai dia jelek, mobilmu jelek kayak gini nih, gitu ya. Nah itu sekilas tentang transformer. Tapi kalau transformasi artinya perubahan rupa, bisa berubah bentuk, bisa berubah sifatnya, bisa berubah fungsinya. Tapi biasanya fungsinya tetap, tapi bentuk masih sifatnya berubah. Selanjutnya, ini kan. Jadi yang merah-merah kok diapalin. Jadi transformasi adalah proses perubahan. Nah, perubahan itu berangsur-angsur, pelan-pelan, sampai akhirnya sempurna. Dan itu berubahnya karena respon terhadap pengaruh yang luar sama pengaruh dalam. Coba slide berikutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Kecilan ya? Indonesia Purba. Manusia purba lagi ngapain? Bikin api. Ada yang tahu? Waktu Tuhan nyiptain kan nyiptain langit, bumi, terang, gelap. Tapi kalau malam hari, lagi nggak ada bulan, mereka tidurnya kan di gua. Lagi anak-anak tidur kan nggak ada matahari, nggak ada bulan, terus ada tikus lewat, apa ini? Nggak ada lampu kan? Zaman dulu. Akhirnya mereka membuat api. Dari apa itu tahu nggak? Ada yang tahu? Kayu dan batu. Ada yang kayu, ada yang batu. Nanti kalau mau cari gimana ya orang purba dulu kok bisa mikir punya api itu ya. Nah, sebetulnya pernah dengar juga nggak bahwa manusia itu katanya menurut hukum Darwin berasal dari? Adik-adik percaya kamu dari monyet? Hah? Siapa yang bilang? Saya setuju sama teori Darwin. Saya dulu aslinya dari monyet terus jadi orang. Itu kan mirip ya Roton ya. Salah.
Kalau lihat manusia purga, rada mirip-mirip ya. Apakah sama? Ada yang bilang manusia dari monyet? Coba, alasannya apa manusia nggak sama-sama monyet? Kamu nggak percaya? Enggak, aku nggak berasal dari monyet. Alasannya apa? Kasih nih. Kalau kita kan punya akal, punya pikiran, punya ya beda sama binatang. Beda. Monyet pernah buat api nggak? Monyet bisa berbuat kayak manusia gitu? Apa, Jufi? Kenapa? Nah, kalau dibilang dari teori Darwin itu katanya manusia itu berasal dari, ada yang dengar di sekolah pernah diajarin ya? Ada lagi yang bilang dari terjadinya bumi itu dari satu, apa namanya? Ada yang ngikuti nggak? Kalau teori-teori Darwin pernah bilang ya, pernah diajari sekolah ya? Di sekolah pernah diajari nggak? Nggak ada kan? Mungkin pernah. Salah satu teori dari Charles Darwin itu ya, manusia itu merupakan evolusi dari monyet. Kalau senangkap aku. Semakin kamu dapat informasi banyak ya, suatu saat kamu pasti akan berpikir, dari mana aku ya? Kok bisa tiba-tiba ada aku? Who am I? Aku anaknya bapak sama ibu. Nah, sebelum jadi anaknya bapak ibu, aku di mana? Who am I? Nah, kalau teori Darwin mengatakan bahwa manusia itu dari monyet, terus evolusi dalam jangka lama-lama jadi orang, lama-lama dulu pertama berangkat, kaki 4 gini, tangannya di bawah gini, berdiri sampai tegak gitu ya. Tetapi firman Tuhan, kita bersyukur memiliki Tuhan yang menceritakan dari awal sampai akhir, dari Kejadian sampai Wahyu, dari Alfa sampai Omega. Alfa itu awal, yang awal banget, Omega itu akhirnya enggak ada akhirnya. Nah, Kejadian 1 ayat 26 dan 28 mengatakan, slide selanjutnya, dibilang manusia, apa? Tolong dibacakan salah satu yang bawa mic. Yuk. Baca tok, Ciu. Nggak kelihatan. Kejadian 1 ayat 26. Apa? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala bintang melata yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa monyet. Salah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, Allah maksud ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya siapa? Rupanya Allah. Jadi Allah kok bilang kita? Allah kan satu. Kok kita? Kalau kamu nemu di kitab-kitab lain ya, saya pikir orang lain tuh bilang katanya Allahnya cuma satu. Tapi di situ katanya, baiklah kami menjadikan Allah itu esa. Dan Tuhan mengajarkan kita bahwa Allah itu esa. Esa itu artinya satu, tetapi dia bisa bersifat, kita kan pernah dengar Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kalau yang sekolah Katolik atas nama Bapa, siapa? Riel. Aku dulu sekolah Santa Maria tapi lupa. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin ya. Nah, atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kok tiga Allahnya?
Ada yang tahu? Ini kelas berat ini. Semakin kamu setia, nanti tak ajari yang angel-angel. Ajarin berat-berat. Ini rahasia yang berat banget. Kamu kalau tahu Yohanes 1 ayat 1, ada yang bisa bacain? Cepat. Yohanes 1 ayat 1 itu membuka rahasia. Siapakah ketiga Allah yang sepertinya tiga tetapi satu? Jadi Allah itu Esa, Allah itu satu tetapi tiga pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yohanes 1 ayat 1 bunyinya apa? Yang keras ya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Terus berikutnya. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman. Tuhan Yesus itu disebut sebagai firman. Jadi waktu Allah berfirman, jadilah terang, jadilah gelap, jadilah. Jadi ya. Jadi Allah sama firman berpisah enggak? Dua enggak? Allah, firman, kemudian Roh Kudus melayang-layang di permukaan air. Tiga kah Allahnya? Allah itu roh, bukan tubuh. Kalau saya di sini, misal di situ, Fred di situ, itu namanya tiga. Tapi kalau roh, gimana caranya tiga? Tahu bedanya roh sama tubuh ya? Jadi Allah itu roh, kalau kita manusia itu ada tubuh, ada jiwa, pikiran, perasaan, ada roh. Apakah saya tiga? Enggak juga toh. Banyak hal di dunia ini yang kita enggak ngerti. Enggak usah kamu. Nikodemus yang paling pinter itu datang ke Tuhan, katanya Tuhan, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau kamu menyembah Allah cuma dengan tubuh tok ini, enggak connect. Enggak nyambung karena Allah itu roh. Saya ngajar di sekolah minggu kalau roh itu bisa di sini, bisa juga di Amerika, bisa juga di waktu itu saya ngomong sama Gio. Saya bisa di rumahnya Boti, bisa di rumahnya itu, bisa di Amerika, bisa di mana. Itu roh. Roh itu bisa nembus tembok. Waktu Tuhan Yesus bangkit dari kematian, murid-murid di ruang tertutup, Tuhan Yesus bisa masuk enggak? Karena dia sudah punya tubuh baru. Nah, waktu Tuhan Yesus bilang juga, aku sudah ada sebelum Abraham ada. Langsung dia mau dilempari batu sama orang-orang Yahudi. Ngaku-ngaku dia ya. Jadi kalau kamu rajin baca firman Tuhan. Bacaan Matius, Markus, Lukas, Yahya. Yohanes ini nanti akan jelaskan siapa Tuhan Yesus itu. Karena itu kamu kan enggak bingung doanya ke siapa Kak? Ke Bapa? Apa ke Tuhan Yesus? Apa ke Roh Kudus? Sama aja, enggak ada salahnya ya. Jadi Allah, Bapa, Roh, sama firman itu jadi satu. Kapan-kapan kita belajar tentang Allah Tritunggal. Jadi dalam kita, Allah kita itu Esa. Esa, karena Allah itu roh, jadi Allah itu Esa. Ini sekarang tadi mulai dari transformasi. Transformasi tadi adalah perubahan dari sesuatu yang dari sederhana berubah menjadi berikutnya. Nah berikutnya, slide berikutnya. Nah ini contohnya transformasi. Kalau tadi itu, tunggu. Nah itu transformasi. Siapa yang pernah lihat lampu-lampu di bawah-bawah itu pernah lihat enggak? Lampu oblek, lampu petromak, ada yang pernah tahu? Pernah lihat? Andi pernah ya Mas Ian? Udah enggak pernah. Kan enggak pernah lihat kan? Paling Kak Andre tahu ya. Yang baru-baru ini enggak pernah lihat ya? Lampu yang bawah itu namanya lampu petromak, enggak tahu? Pernah lihat? Nah, enggak pernah tahu ya? Wah, zamannya sudah berubah. Dulu zaman Kak Esther, kalau orang jualan kacang gitu ya, atau jual nasi goreng, tok-tok, mereka pakainya lampu yang paling bawah itu, lampu petromak. Jadi ada itu yang itu, habis kempes, lampunya gelap lagi. Zaman sekarang udah nggak ada. Jadi itu peralihan. Manusia itu diberi akal, manusia itu beda dengan binatang. Manusia itu adalah diberi gambar serupa dengan Tuhan. Nah, waktu dia merubah dari percikan api batu diginikan, batu diketik-ketik keluar apinya. Habis itu hilang. Akhirnya dia mikir supaya bisa dibawa ke gua, dia pakai kayu, jerami apa-apa dibuntul-buntul gitu. Akhirnya dia masuk gua bisa punya cahaya. Berikutnya naik lagi ke minyak. Berikutnya naik lagi ke lilin. Habis gitu lampu oblek, habis itu lampu petromak. Berikutnya sekarang yang kita lihat selanjutnya berubah lagi enggak?
berubah jadi neon. Neon tahu ya? Nah, neon itu pun sekarang bisa dipunter-punter jadi warna-warni itu. Itu kabel, bentuk kabel, itu lampu. Itu hebatnya manusia ya. Manusia itu diciptakan serupa segambar sama Tuhan, punya akal, punya daya cipta, menciptakan sesuatu yang dari tidak ada jadi ada pun bisa. Tapi manusia itu biasanya dari yang ada lebih bagus, lebih bagus, lebih bagus. Gitu. Kalau nggak ada jadi ada, belum bisa kayaknya manusia ya. Bisa nggak nyipta dari nggak ada jadi ada? Kayak Tuhan bisa, manusia dari nggak ada jadi ada, saya mesti ada dulu bahannya. Nah itu yang sebelah sana itu Dubai waktu tahun baru 2022. Itu lampunya enggak karu-karuan. Artinya transformasi adalah dari sesuatu yang jadul tadi berubah jadi seperti ini. Nah kayak Sen sudah enggak mengalami lampu-lampu kuno dulu. Lampunya Sen kayak gini. Mungkin nanti berikutnya kira-kira ada ide enggak? Selain ini ada atasnya lagi enggak? Selanjutnya, slide selanjutnya. Ternyata manusia enggak puas kayak gitu. Dia mau menciptakan lampu tanpa minyak. Karena minyak mahal kan sekarang. Mahal. Minyak solar mahal. Manusia mikir lagi. Gimana caranya? Dia buat dari apa itu? Itu penelitian sudah ada 2018. Dia buat dari apa? Sayur itu diberi zat partikel kimia gitu sehingga sayur itu bisa keluar cahaya. Nah nanti lama-lama bisa-bisa di jalan kita nggak perlu lampu neon itu, pohon-pohon jadi bercahaya sendiri. Nah itu zamanmu, nggak tahu kapan. Ya, artinya manusia selalu berubah. Dia akan mencari yang lebih keren, lebih mudah, lebih canggih. Berikutnya lagi ini ada perubahan juga dari apa ke apa, coba lihat. Nah, apa? Ini perubahan dalam bidang apa? Cari makan. Kalau zaman dulu kalau mau makan berburu. Nah, karena berburu itu anak-anak itu nggak makan kalau bapaknya nggak mengasah latihan mana. Kayak mana yang lompat-lompat terus ya nggak makan. Kalau kalah sama singa, kalah cepat, ya nggak makan anaknya sama orang serumah nggak makan. Nah manusia berpikir lagi, kejar-kejaran, hewannya habis pindah tempat mana lagi untuk dapat makanan. Berikutnya dia mikir, akhirnya dibuat apa itu? Ternak. Jadi kambingnya dikembangkan. Jadi masalah, jangan takut sama masalah. Karena masalah itu akan pasti membuat kamu lebih pintar. Kata dulu ada seorang hamba Tuhan bilang sama saya, kalau kamu mau mujizat, kamu mesti mau masalah. Kalau kamu mau mujizat yang besar, ya kamu harus punya masalah yang besar. Ops. Ya udah, jadi nggak usah terlalu besar-besar. Nah, jadi itu transformasi dari berburu, akhirnya sekarang tinggal Gojek. Tadi waktu di kebaktian kebaktian umum, Bapak Priyono itu bilang gini, cucu saya ada nggak ya? Nah, saya mau kasih tahu, dulu anak saya itu kalau mau makan, dia harus geledek air dulu ke boti atau korak-korak. Waktu itu Bu Pri punya warung ya, gitu. Jadi Mas Agung, Mbak Ate sama Pak Anis, enggak itu bantuin baru bisa makan. Kalau sekarang tinggal pakai aplikasi datang. Itu kemudahan. Dalam hati saya ya seperti inilah transformasi ya. Nah ada lagi, tapi manusia itu kan makin lama makin pengen cepet ya. Coba berikutnya, slide berikutnya. Ini adalah transformasi. Transformasi itu artinya perubahan ya. Perubahan bentuk. Ini transformasi apa ini? Korea nih. Apa? Jadi di Korea itu lagi booming gini. Saking boomingnya sampai orang itu merasa minder kalau nggak sempat operasi plastik. Bayangin, padahal sama Tuhan diciptain api-api, ya saya nggak bersyukur, ingin diganti plastik ya dia. Jadi kresek yang dimodifikasi sampai akhirnya jadi bukan, maksudnya operasi plastik itu bukan pakai kresek. Dia tetap pakai organnya kita, tapi ditarik dikit, dimancungin dikit, dicekungin dikit,
Jadi bisa jadi bagus kayak gitu. Itu banyak. Jadi yang lebih bagus. Slide selanjutnya. Tidak semua transformasi membuahkan kebaikan. Beberapa transformasi merusak yang Tuhan kerjakan. Slide selanjutnya. Nah, saking kepinginnya berubah, ada yang sudah cantik malah berubah jadi nggak karu-karuan. Jadi perubahan tidak selalu lebih baik daripada sebelumnya. Tapi apa yang harus kita lakukan saat kita bingung, kita mau berubah kemana? Waktu kita remaja, ada banyak informasi. Zaman sekarang lebih susah daripada zaman Kak Esther. Kak Esther dulu kalau mau tahu informasi itu ya, ke perpustakaan, baca buku. TV nggak punya kan, nonggo, dengerin TV di tetangga. Kalau sekarang, TV-nya datang ke handphonemu, informasi datang ke tempatmu, kamu bisa berubah setiap saat. Tetapi, apakah berubah kita menjadi lebih baik, atau berubah kita menjadi tidak sesuai waktu Tuhan menciptakan kita? Nah, hati-hati, iblis suka merubah sesuatu seolah-olah indah, menyenangkan, tetapi menghancurkan. Kita perlu tahu dan kita perlu bersandar pada firman Tuhan saat kita merasa kita bingung. Ini yang benar yang mana? Nanti semakin kamu dewasa, kamu akan dapat informasi, dapat pilihan, dapat tawaran kerja, dapat tawaran teman-temanmu mungkin nggak zaman sekarang, wis kuno. Kayak gitu tuh nggak zaman, zamannya sekarang udah berubah. Kan zamannya sekarang serba instan, Gojek. Nggak mau mas saya kayak zaman dulu-dulu. Kadang-kadang kita merasa lebih pintar daripada orang tua kita. Orang tua kita kuno, kita lebih modern. Sekarang itu musim gini, Bu. Gitu ya. Kadang-kadang ada kayak gitu. Nah, iblis suka menghancurkan sesuatu yang indah yang kasih Tuhan. Iblis suka tiru-tiru. Pernah dengar kata 666? Pernah. Kenapa 666? Ada yang tahu? Karena Tuhan 777. Tuhan menciptakan hari sampai 7 ya. 7 dia berhenti, hari istirahat. 7 itu angka sempurnanya Tuhan. Iblis itu sukanya tiru-tiru, sukanya merubah sesuatu yang indah yang Tuhan kasih. Dimodifikasi sama dia. Indah tetapi tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Nah, 666 kan mirip 666 angkanya manusia ya. Nanti kapan-kapan aja bahas itu. Nah, sekarang untuk yang sudah besar-besar ada sesuatu transformasi yang suka dihancurkan sama iblis. Kalau menurut kamu, mungkin kalau zaman sekarang mungkin nggak terlalu tabu ngomong ya, meskipun di gereja gini ya. Saya lebih baik ngomong terang-terangan karena saya di medis, saya banyak ketemu hal-hal yang membuat saya sedih karena saya nggak berani ngomong apa adanya. Zaman sekarang kita informasi banyak dapat. Kalau saya boleh tanya, seks itu suci atau tabu? Untuk yang kecil-kecil nggak tahu artinya seks itu apa ya? Tahu? Oh tahu. Tahu Sen? Nah, jadi informasimu sudah begitu banyak. Kamu bisa cari informasi sebanyak-banyaknya. Tapi sebenarnya seks itu sesuatu yang suci yang Tuhan berikan dan Tuhan ciptakan. Ayat berikutnya. Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhi bumi dan taklukkanlah itu. Beranak cuculah itu pakai apa? Beranak cucu pakai apa? Beranak cucu itu bisa terjadi saat seorang laki-laki dengan seorang wanita melakukan hubungan seks. Saya nggak mau katakan itu sesuatu yang tabu dan sebagainya, karena seks itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang membuat, Tuhan yang berfirman kepada mereka, Tuhan yang memberikan. Itu sesuatu yang indah yang Tuhan berikan. Itu sesuatu yang suci, yang kudus, dan Allah memberkati mereka. Tuhan ciptakan kayak gitu, tapi iblis merusak setengah mati, menghancurkannya, mengambil indahnya tok dan menghancurkan yang lainnya. Seringkali kita nggak ngerti
betapa Tuhan mencintai kita. Tuhan ingin memberikan yang terbaik buat kita. Kita salah karena kita nggak tahu. Jadi kalau kalian lihat ya, Kain sama Habil itu kan turunannya Adam sama Hawa. Baru turunan ke satu sudah bunuh-bunuhan. Tahu ceritanya Kain dan Habil? Tahu nggak cerita Kain dan Habil? Kain Habil itu kan anaknya Adam Hawa ya. Adam Hawa kan ceritain sama Tuhan. Terus itu Kain Adam Hawa punya anak namanya Kain sama Habil. Waktu itu Kain iri sama Habil gara-gara apa ya? Ada yang tahu? Gara-gara apa? Ada yang tahu? Nah nanti kamu baca kejadian itu habisin. Kejadian bacanya gampang. Kejadian keluaran tuh bacanya enak. Imamat susah dah. Kejadian keluaran tuh baca aja bagus. Kenapa itu? Karena persembahan tidak diterima oleh Tuhan. Nah, bayangin Adam Hawa punya anak namanya Kain sama Habil. Waktu itu Kain sama Habil mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Habil mempersembahkan binatang, domba, Kain mempersembahkan buah-buahan. Nah Kain kan nggak tahu salahnya apa dia. Ternyata yang Habil diterima sama Tuhan. Yang Kain nggak diterima. Kain jadi iri, muncul iri. Terus Tuhan mengingatkan dia, hati-hati Kain, ada iblis ngintip. Kamu harus hati-hati. Enggak, kamu akan terjumus masuk ke dalam dosa. Akhirnya Kain nggak peduli. Akhirnya Kain bunuh. Saya pikir baru turunan satu, kok sudah bunuh-bunuhan? Kenapa begitu drastis antara Adam Hawa yang diciptakan Tuhan yang begitu suci, begitu mulia, begitu bersih ya. Tapi Kain Habil begitu. Karena saat itu Kain dan Habil mungkin nggak tahu, dia nggak ngerti. Dia bukan melakukan sesuatu itu karena dia nggak ngerti. Dan Tuhan itu sayangnya minta ampun. Meskipun Kain Habil itu menghancurkan ciptaannya yang mulia, tapi Tuhan itu selalu ingin manusia itu balik. Selalu ingin manusia itu kembali kepada waktu Tuhan menciptakan. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, Tuhan sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan putih seperti salju. Waktu Adam Hawa pun jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak tinggal diam. Dia sudah buat planning. Dia akan buat planning waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kan dia sembunyi. Gak berani lihat Tuhan. Takut, tapi Tuhan itu sayang, Tuhan yang cari. Bukan Adam yang nyari Tuhan, tapi Tuhan yang cari. Adam, di mana kamu Adam? Adam, di mana kamu Adam? Tuhan sayang sama manusia. Tuhan ingin Adam kembali. Tapi Adam yang merasa takut, Adam malah ingin jauh dari Tuhan. Tapi Tuhan tuh sayang, Tuhan tuh melihat kita apa adanya, bukan kita ada apanya katanya Kak Adian ya. Tuhan tuh mencintai kita apa adanya. Tuhan tuh ingin balikkan kita. Tuhan ingin kita itu jadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi waktu Tuhan cari Adam, Tuhan sembelih domba, Adam dikasih baju. Waktu Adam takut datang ke Tuhan, dia pakai daun-daun kan. Daun-daun itu lambang dari usaha manusia. Kadang-kadang kita kadang-kadang merasa bersalah, kita ingin menebus dengan sesuatu yang baik. Kita beramal, kita berkorban buat Tuhan. Pokoknya Tuhan terima kasih, Tuhan sudah ampuni aku. Tapi kebaikan kita itu cuma seperti daun. Sebentar layu. Tuhan akhirnya sembelih domba. Jadi pertama kali domba yang tersembelih, korban darah yang pertama kali itu di Taman Eden. Waktu ada domba disembelih, bajunya dikasihin Adam. Itu lambang Kristus. Kristus itu anak domba Allah. Itu nanti kalau dipelajari Alkitab itu susah banget mau dibilang Alkitab dipalsukan, pusing karena dia bentuk cerita dan nyambung. Ada Roh Kudus dan Allah yang sanggup menjaga firman-Nya ya. Langit bumi akan lenyap tapi firman-Ku tidak akan setitik pun tidak akan hilang, kata itu. Oke. Nah, berikutnya kenapa Tuhan bilang teks itu sesuatu yang suci? Kita lihat video berikutnya ya. Apa yang terjadi saat seorang laki-laki dengan seorang wanita melakukan hubungan seks itu? Ternyata Tuhan punya rencana. Laki-laki itu akan nanti punya sperma itu, dan wanita itu punya sel telur. Sperma itu akan masuk ke dalam sel telur, dan dia dalam waktu beberapa saat dia memecah jadi dua. Nah, jadi yang terjadi ini kalau kamu melakukan itu. Jadi iblis itu hilangin ini, nggak perlu tahu kamu, nggak usah tahu, enaknya toh, indahnya toh aja. Kita nggak ngerti, kalau kita nggak ngerti kita
berterima kasih kalau Tuhan mau bantu kita untuk tahu lebih awal ya. Nah ini minggu kelima udah bentuknya kayak gini. Minggu kelima itu 1 bulan ya. Nanti. Jadi ini yang sebetulnya Tuhan punya rencana. Dengan adanya ini Allah menciptakan satu manusia barulah. Nyiptain ini enggak cepat ya, susah. Nah, Tuhan selalu punya yang spesial buat tiap-tiap orang. Meskipun kamu ganteng, cantik, aslinya dulu juga jelek kayak gini sama aja. Coba lihat nanti berikutnya. Bisa lebih cepat ya, lambat. Ya. Itu jadi ini pelajaran biologi ya. Salahnya yang ngomong dokter. Salahnya. Jadi kalau kamu belajar biologi ada pelajaran seperti ini. Jadi di dalam perut itu kamu nggak lihat apa-apa, tapi yang terjadi seperti itu. Nah, kamu cakep loh, ganteng loh, dulu hasilnya kayak gitu loh. Semua ngalami ini, semua pernah jadi seperti ini. Itu apa ya, minggu ke-7. Kok memiliki ekor? Ini ada kata-katanya ya. Kemudian mulai ada saluran nafasnya, minggu 8 ke 9. Ini juga salah satu bentuk transformasi, perubahan dari sesuatu yang kecil sampai akhirnya menjadi seperti ini. Jadi nggak ada tangannya, jadi ada tangannya. Jadi nggak ada mulutnya, jadi ada mulutnya. Mata. Tuhan itu bisa menciptakan dari yang nggak ada menjadi ada. Tuhan bisa lupakan, firman Tuhan mengatakan kamu adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Yang baru telah terbit ya. Nah, ini sampai minggu ke-12, minggu ke-12 bagi 4 berarti berapa? 3 bulan. 3 bulan udah bentuknya kayak gini loh. Jadi waktu saya di rumah sakit tuh banyak sekali ada anak-anak muda yang berusaha menggugurkan kandungan dan sebagainya. Kasihan kan? Adik kecil yang di dalam itu mereka nggak lihat, tapi di dalam itu ada kehidupan. Dan Tuhan itu kalau nyiptain satu, dia hembuskan nafasnya, dia hembuskan rohnya. Nggak ada yang cuma badan tok, nggak ada rohnya, nggak ada. Semua dikasih rohnya Tuhan. Dan ini bulan keempat dia sudah bisa nendang-nendang. Kalau yang itu ya, jadi bisa tahu bulan keempat sudah ada anak yang nendang-nendang itu. Jadi dia mulai punya kaki. Bulan ke-17 nanti cari sendiri itu perkembangannya. Mulai ada tulang-tulangnya. Nah kalau misalnya dia lahirnya prematur, kadang-kadang belum siap dia karena paru-parunya belum ngembang. Tapi sampai ke 21 ini dibagi 4, masih bulan ke-5. Ini pakai minggu ya. Saya nggak ada suaranya ya. Terus ini 6 bulanan ya. 6 bulanan sudah mulai ganteng-ganteng titik ya, nggak jelek kayak tadi ya. Ini kalau pakai USG 4 dimensi, udah bisa lihat loh sekarang. Sekarang teknologinya udah baru. Jadi kamu lihat bayi di dalam perut itu udah bentuknya kayak gini, udah kelihatan matanya, kelihatan hidungnya, kelihatan mulutnya. Udah mulai kelihatan laki perempuan bisa kelihatan. Tapi kalau dia bilang perempuan masih bisa laki karena ketutupan alat kelaminnya itu. Ini 27 bagi 4 berapa? Bulan ke-7 ya, 7 bulan. 7 bulan itu udah hampir sempurna. Jadi lahir 7 bulan biasanya masih hidup ya, sama kayak sebelum-sebelumnya masih hidup. Tapi dia sudah bisa merasakan sakit, dia sudah bisa merasakan mendengarkan suara. Jadi di dalam perut ibumu, kalau ibumu, nah ini Angel barusan punya adik kan? Nah ibu itu dari perutnya kecil, dari besar, yang terjadi seperti ini. Jadi Tuhan sedang membentuk, sedang mencetak. Dan kita pun dulu aslinya kayak gini, ojo sombong-sombong. Sama, nggak ada bedanya. Mau lu pinter, lu kaya, lu miskin, lu ganteng, lu jelek, lu apa, Tuhan nyiptain satu spesial. Yes, Yeremia 43 ayat 4 ya. Engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ingin mengasihi engkau. Tiap orang Tuhan kasihi. Sampai akhirnya 36 dan akhirnya nanti berikutnya kepalanya turun ke bawah, nanti akhirnya lahir. Kalau kepalanya di atas, kok angel lahir. Itu nanti dari dokteran caranya ngelahirin, kalau kepala di bawah gimana, kalau kepalanya di atas gimana. Diperiksa perutnya ini kepalanya sudah masuk ke bawah apa di atas, itu kalau di kedokteran ya. Oke wis, udah lanjut slide. Nah itu masih belum selesai. Di perut itu 9 bulan Tuhan masih bentuk lagi. Itu dari bayi sampai akhirnya jadi kayak Jovan itu, sampai akhirnya kayak Gio, kayak Rizky, kayak Gio, besarnya ya, ke Andika, terus besar lagi ke siapa ini? Andi, ke Andi, ke Arfan, Kak Robi, ke Arfan, lama-lama
saya lebih tua lagi, dia umpak budi seperti kakek nenekmu. Itu perubahan yang terjadi dalam kita. Ini perubahan secara fisik. Sebetulnya kalau kamu belajar firman Tuhan ada banyak, bukan cuma fisik. Kamu itu punya tubuh, kamu punya jiwa, kamu punya pikiran, kamu punya roh. Kalau nanti belajar lebih dalam lagi, ada lagi tentang rohani. Rohani itu ada yang kayak bayi gitu, rohani itu ada yang kayak anak-anak, rohani ada besar lagi, suka main-main, berikutnya mulai punya tanggung jawab, berikutnya mulai memikirkan orang lain, berikutnya lebih lagi melakukan sesuatu untuk Tuhan, dan sebagainya. Terus slide. Kita berhenti sebentar untuk melihat di mana kita berada. Kalau kamu mau tahu kamu sudah berjalan di tempat yang salah atau yang benar, kamu mesti berhenti sebentar. Kita mau lihat ke belakang dulu. Siapa kita? Dari mana asal kita? Jadi asalnya kita, awalnya kita di mana, akhir kita di mana? Kayak lampu tadi. Aslinya dari batu, dikosok-kosok, akhirnya sampai jadi neon, jadi transformasi dan sebagainya. Kita juga dalam hidup rohani kita, saat ini kita berada di mana, kemudian kita berhenti sebentar, kita duduk di bawah kaki Tuhan, kita lihat ke belakang, siapa kita, apa yang Tuhan mau buat kita lakukan, dan apakah kita sudah berada di tempat yang Tuhan mau kita lakukan tadi. Who am I? Siapa aku Tuhan? Kenapa aku harus lahir di dunia ini? Untuk apa aku hidup? Apakah seperti kerah, loncat-loncat, lari-lari? Makan, nyolong kacang, nyolong apa gitu kalau kerah di hutan itu. Kemudian menikah, beranak, makan, tidur, kerja, mati. Seperti itukah yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Tiap-tiap kita Tuhan punya rencana yang indah. Tuhan bilang, aku mengasihi engkau. Aku mencintai engkau. Jadi Tuhan punya rencana untuk tiap-tiap orang. Rencana Tuhan itu beda-beda. Gak bisa samain. Kamu gak bisa menghakimi orang, gak bisa mengatakan orang, kamu tuh gak benar, kamu harusnya gini. Tuhan punya planning masing-masing. Ingat ceritanya Samson? Ada yang tahu cerita Samson? Ada yang tahu? Kayaknya Sen tahu. Samson tahu Sen? Samson itu kalau ada yang tahu sekolah minggu? Rizky, Samson? Rizky? Tahu Samson? Dia paling senang kok cerita Samson. Orang kuat ya. Samson, jadi kalau kamu baca itu di Hakim-Hakim. Kapan-kapan tak ceritain ya. Alkitab itu sebenarnya runtut. Keren lah belajar Alkitab itu ya. Jadi Hakim-Hakim ya Pak? Samson yang kuat banget sampai semuanya dirobohin hanya gara-gara emosi, pagar-pagar dirobohin semua. Tapi Samson berkali-kali jatuh di dalam dosa. Tapi Tuhan punya rencana, meskipun hidupnya seolah-olah gagal, tapi Tuhan itu tetap punya rencana, karena dia dipanggil jadi hakim membunuh orang Filistin. Waktu dia mati, Samson itu membunuh orang Filistin itu banyak daripada waktu dia hidup. Jadi kita nggak bisa lihat orang dari satu titik, karena Tuhan punya rencana buat tiap-tiap anaknya. Karena Tuhan punya rencana buat tiap-tiap anaknya. Tuhan punya rencana, nggak peduli kamu jangan aku mesti kepingin jadi kayak orang Korea itu cantik-cantik gitu. Enggak, justru Tuhan enggak butuh orangnya kayak gitu. Dia lagi butuh orangnya kayak kamu, yang ada di rumah, yang di kampung, yang di desa. Nah, orang Korea enggak mau tinggal di desa gitu, enggak mau tinggal di rumah kayak tempatmu itu. Jadi Tuhan menempatkan kita itu masing-masing dengan tujuan tugas yang berbeda-beda. Jadi slide berikutnya. Ini siapa ya ini? Jadi itu kecilnya kayak gitu, berikutnya kayak gitu, berikutnya lagi seperti itu. Kita juga punya foto. Dulu kecil kita kayak apa, nanti 10 tahun lagi kita jadi apa, 20 tahun lagi kita jadi apa. Langkah kita akan menentukan 10 tahun lagi kita ada di mana. Kalau langkah kita ke sana ya jadinya ke situ. Kalau langkah kita geser dikit, jadinya ke situ enggak? Aku geser dikit loh. Misalnya saya mau ke sana. Kalau kita ikut firman, ikut jalan, Tuhan ingin kita jadi apa? Kita jalan ini. Oke. Bosan Tuhan. Nengok diri ya. Ke sana enggak? Kalau diteruskan. Nah, Tuhan ingin apa?
Kamu itu ke sana, bukan ke sini. Oh ya, sorry, balik. Balik lagi, bisa? Tapi suatu saat kita bingung, gelap, gak ada jalan. Slide berikutnya. Saat ini pun kita sedang bertransformasi. Sekarang masalahnya transformasi kemana? Mau ke kiri atau ke kanan? Adik-adik mau kemana? Kelihatan gambarnya? Mau ke yang atas atau yang turun? Susah loh ke atas, berat. PW, abot. Ke atas apa ke bawah? Nanjak apa turun? Bukannya enak turun. Kalau disuruh milih, belajar atau main game? Apa sih? Belajar main game. Andi itu ngambil jalan tengah itu. Masalahnya nggak ada di tengah-tengah. Nah, ini kalau terang benderang. Nah, sekarang kalau lampu mati. Gelap malam. Kamu mau kemana? Suatu saat dalam hidupmu kamu pasti akan menemukan kayak gitu. Kaiser pernah juga ada satu jalan yang bingung. Kemana ini? Kanan atau ke kiri? Ambil keputusan ini apa ini? Ketarik ini, tapi nggak sesuai sama Tuhan. Balik lagi. Tapi aku kepingin ke sana lagi. Tuhan bilang, no Esther, bukan situ jalanmu. Balik lagi. Tapi enak itu temannya banyak. Itu dapat duit lebih banyak. Itu tapi nggak sesuai sama aku. Balik lagi. Jadi saat kita nggak tahu kemana kita mau pergi, Mazmur 119 atau 105. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ini ayat hafalan sekolah minggu ini. Rizky? Mazmurnya besar tuh, 119 ayat 105, ayatnya gede-gede. Habis gini kita hafalin ya. Bagaimana kita tahu kita bergeser kemana saat gelap gulita? Kita bisa duduk di bawah kaki Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Bukan cuma berdoa, ada satu lagi. Apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi mataku apa kakiku? Pelita itu apa sih? Lampu. Firman-Mu itu lampu, pelita bagi kaki. Kok dikasih pelita? Kaki kok dikasih lampu? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Slide berikutnya. Saat kita blank, nggak tahu apa lagi yang kita lakukan. Kita bukan slide sebelumnya atau setelahnya ya. Oh iya betul. Nah, ini kadang-kadang masalah atau hal sesuatu bisa jadi gelap. Slide berikutnya. Ini Mazmur 119 ayat 5. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kalau kamu blank, pojok jalan terus, kejeblong. Diam, duduk, bilang sama Tuhan. Tuhan, aku anakmu. Who am I? Tuhan sudah menciptakan aku sedemikian rupa karena Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan yang harus aku lakukan nggak bisa dilakukan orang lain. Karena orang lain nggak ngalami seperti yang aku alami. Tuhan tahu alasan kenapa kamu ngambil keputusan itu. Tuhan tahu kenapa kamu harus melalui sesuatu yang berat. Tuhan tahu air matamu, Tuhan tahu segala pergumulanmu, Tuhan tahu. Dan Tuhan nggak bisa, nggak nemu orang lain seperti dirimu. Tuhan mau pakai kamu. Tuhan mau kamu yang dipilih oleh Tuhan. Dan saat itu kita bisa bilang sama Tuhan, Tuhan ini aku, nggak peduli betapa dosanya aku, betapa rusaknya aku, betapa nggak mampunya aku, betapa gagalnya aku, tapi Tuhan menerima aku apa adanya dan Tuhan mau memakai aku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi saat kita bertransformasi, saat kita bergeser kemana, ingat kalau Tuhan ingatkan kita akan balik.
tanpa kita sadar kita akan bergeser, terutama saat mata kita tertutup. Teknologi mempercepat kita bergeser, harus bijak-bijak memilih. Terus, lihat, contohnya ini aja dah. Ini apa ya? Kelihatan nggak itu? Kecilan ya? Itu kemarin saya ngambil di apa itu berita. Ada yang baca ya? Wong minyak goreng kita menterinya yang suruh copot. Kadang-kadang kita senang kalau hura-hura rame-rame tanpa tahu alasannya apa. Nah sekarang kalau teman-teman semua melakukan kayak gitu, masa aku nggak boleh ikut-ikut? Tuhan bilang, aku punya plan tertentu buat kamu. Justru aku butuh orang seperti kamu untuk kupakai, untuk meluruskan dunia yang mulai bengkok-bengkok, mulai kemana-mana. Tuhan pingin kita jadi berkat, kita memberi nasihat orang-orang supaya jangan sampai mereka hidup sia-sia dan tidak sesuai seperti yang Tuhan mau. Slide berikutnya. Berikutnya lagi. Kasih ayat hafalan satu lagi. Nah terakhir ini, 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat hafalannya 2 ya. Tadi Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu pelita bagi jalanku dan terang bagi jalanku. Satu lagi. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang bawah itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini ayatnya tutup tahun mestinya ya. Atau yang mau baptisan. Mau baptisan itu dibilang gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu apa ya? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ingat nggak waktu ada seorang pemimpin agama namanya Nikodemus datang ke Tuhan Yesus malam-malam, dia takut kalau siang-siang ketahuan orang, kan dia pemimpin agama. Dia datang ke Tuhan Yesus. Guru, apa supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Tuhan bilang, kamu harus dilahirkan. Kita baca aja ya, Yohanes 3. Ini tak kasih yang susah dikit. Yohanes 3. Yohanes 3. Yohanes 3 ayat 1. Nah, kalau kamu suka baca firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan Tuhan. Firman Tuhan itu akan mengingatkan kita kalau kita salah. Watchman nih salah satu seorang penginjil bilang, Alkitab menjauhkan kita dari dosa, dosa menjauhkan kita dari Alkitab. Kalau kamu rajin baca firman Tuhan, akan menuntun kamu supaya kamu nggak jatuh ke dalam dosa. Seperti tadi, Esther mau apa sih? Baca ayat, salah deh, balik sini lagi. Mau sini lagi, salah, balik lagi. Jadi nggak jauh-jauh amat lenceng. Meskipun lenceng pun Tuhan bisa balikin ya. Ini ada seorang Farisi namanya Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Dia datang waktu malam dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melakukan tanda-tanda kalau Allah tidak menyertai. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan surga. Bingung deh. Ayat ini nggak akan bisa dicerna oleh pemimpin agama apapun. Ini nanti kalau kamu sudah besar, kamu akan belajar lebih dalam. Ini menunjukkan masa kita bisa masuk seperti bayi tadi. Kayak gini, Rizky udah gede segini, masa bisa masuk jadi bayi lagi. Tetapi secara rohani, kita perlu dilahirkan kembali. Jadi baptisan air itu juga adalah lambang bahwa Tuhan ingin kita kembali kepada fitrah kita. Kembali kepada kenapa Tuhan menciptakan kita. Karena Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran.